Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatika Aprilia Hasan dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Makassar. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu haki, tujuan haki, fungsi haki, dan apa saja jenis-jenis haki. Pengertian haki. Haki singkatan dari hak kekayaan intelektual. Haki adalah hak yang didapatkan dari ide seseorang untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa untuk masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis. Objek yang diatur dalam haki adalah karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Istilah haki berasal dari Intellectual Property Ring atau singkatan dari IPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Tujuan haki, selain melindungi kekayaan intelektual, tujuan haki secara umum yakni pertama, memberi kejelasan hukum mengenai relasi antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya, dan yang menerima akibat pemanfaatan haki. Yang kedua, memberikan penghargaan atas keberhasilan dalam menciptakan karya intelektual. Yang ketiga, mempromosikan publikasi ciptaan dalam bentuk dokumen haki yang terbuka bagi masyarakat. Yang keempat, merangsang terciptanya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta ahli teknologi melalui paten. Dan yang kelima, melindungi dari kemungkinan ditiru karena ada jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak. Fungsi haki yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptaannya. Jika Anda mendaftarkan suatu karya ke haki, maka secara otomatis Anda dan karya tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran haki, pendaftaran hak cipta ke haki juga membuat Anda memiliki landasan yang kuat untuk melawan orang-orang yang menggunakan karya Anda secara ilegal. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan memperluas pangsa pasar. Tidak setiap orang mampu mengeluarkan kreativitasnya untuk menghasilkan karya. Yang keempat, memiliki hak monopoli. Anda harus ingat, sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual ini hanya diberikan pada pihak pertama yang mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Haki. Jenis-jenis haki. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Hak cipta terdiri dari dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Yang kedua, hak paten. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Yang ketiga, hak merek. Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Yang keempat, hak indikasi geografis. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor geografis memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Yang kelima, hak rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dan yang terakhir, hak sirkut terpadu. Sirkut terpadu adalah produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, comment, and subscribe.